Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengecek upload dan PTC yang rusak. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, kalau kulkas Anda mati total, terlebih dahulu yang harus Anda cek yaitu kabel yang berada di samping kompresornya. Dikhawatirkan ada kabel yang terputus karena digigit tikus. Kalau memang Anda lihat kabelnya ada yang digigit tikus, Anda sambung kabel tersebut sesuai dengan warna. Nah, jadi seperti itu bosku. Tapi kalau memang Anda lihat tidak ada kabel yang terputus, setelah itu Anda colokkan kulkasnya di stop kontak yang lain. Kalau memang Anda sudah mencolokkan kulkasnya di stop kontak yang lain, akan tetapi kulkas Anda tidak hidup juga. Setelah itu Anda langsung beralih mengecek overloadnya dan mengecek PTC-nya. Oke, sekarang saya akan mengecek upload dan PTC-nya. Nah, jadi di luar komponen ini terdapat tutup bosku. Jadi terlebih dahulu Anda harus melepas penutupnya, berhubung penutup kompresor saya sudah tidak ada, entah kemana. Nah, jadi cuma terdapat bagian yang seperti ini bosku, tidak ada tutupnya. Setelah Anda sudah membuka penutupnya, setelah itu yang terlebih dahulu Anda lepas yaitu PTC-nya. Anda cungkil saja memakai obeng min. Sekarang saya akan mencungkilnya. Oke, sudah terlepas PTC-nya. Barulah Anda melepas overload-nya. Oke, sudah terlepas kedua komponennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Jadi fungsi dari overload yaitu sebagai pengaman bosku. Apabila terjadi panas yang berlebihan di kompresornya atau kumparan kompresornya ada yang terbakar atau kompresornya terjadi macet, maka overloadnya akan memprotek bosku, atau arus listriknya akan terputus. Setelah suhu dingin yang terdapat di kompresornya sudah berkurang, maka overloadnya akan menghubungkan kembali arus listriknya. Jadi bisa dikatakan kalau kompresor tanpa overload, maka akan terjadi kumparannya akan terbakar bosku kalau tidak terdapat overload. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan fungsi komponen yang kedua yaitu PTC. Jadi fungsi dari PTC ialah alat yang terpasang di kompresor yang berfungsi sebagai relay dan bekerja berdasarkan temperatur suhu. Jika suhunya sudah naik untuk menghidupkan kompresor, setelah dalam jangka beberapa detik, maka arusnya akan perlahan-lahan terputus melalui elemen yang berada di dalam PTC-nya bosku. Nah, sekarang saya akan mencungkil PTC-nya. Seperti apa elemen PTC-nya? Anda cungkil saja. Di sini ada pengkait PTC-nya bosku. Anda cungkil memakai obeng min. Nah, seperti ini bosku. Elemen PTC-nya. Nah, ini yang membuat kompresor Anda hidup. Setelah yang tadi saya katakan, setelah kompresornya sudah hidup, maka arusnya akan perlahan-lahan terputus bosku melalui elemen yang seperti ini. Nah, itulah fungsi dari PTC. Dan harus Anda ketahui juga, PTC adalah singkatan dari bahasa asing yaitu Positive Temperature Coefficient. Nah, jadi seperti itu bosku. Itu sebuah singkatan dari bahasa asing.
sebagai temperatur suhu. Oke, sekarang saya akan mengecek kedua komponennya, dan saya mengecek memakai tang ampere. Kalau memang Anda tidak memiliki tang ampere, Anda cukup memakai multitester. Nah, sekarang saya akan mengubah tang ampernya dalam skala ohm. Oke, saksikan terus bosku video saya sampai habis, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke, sudah terhubung bosku, berarti kedua pentang ampernya masih aktif. Setelah itu Anda hubungkan salah satu pentang ampernya di kaki offload. Nah, seperti ini bosku. Sedangkan tang ampere yang kedua Anda hubungkan ke bagian yang seperti ini bosku, di offloadnya. Kalau memang di tang ampernya terbaca, berarti offloadnya masih bagus bosku. Begitupun sebaliknya, kalau Anda sudah menghubungkan kedua kaki offloadnya dan di tang ampernya tidak terbaca, berarti offloadnya sudah rusak. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, sekarang saya akan menghubungkannya. Nah, dia terbaca bosku, berarti offload ini masih bagus bosku. Tapi kalau memang Anda tidak memiliki tang ampere ataupun tidak memiliki multitester, Anda cukup memakai kabel bosku. Nah, jadi kedua ujung kabelnya Anda bakar sampai terlihat tembaganya. Nah, seperti ini bosku. Sebelumnya sudah saya bakar kedua ujungnya sampai terlihat tembaganya. Setelah itu salah satu kabelnya Anda hubungkan ke kaki offload. Nah, seperti ini bosku. Kalau memang Anda tidak memiliki tang ampere ataupun tidak memiliki multitester. Oke, sudah terhubung. Nah, jadi kabel yang kedua Anda biarkan saja seperti ini bosku. Setelah itu Anda siapkan test pen untuk mengecek arusnya. Nah, jadi posisi kabel yang terhubung ke overload ini harus posisi yang ada apinya bosku, atau masa. Jadi yang kabel yang kedua yang tidak saya hubungkan, ini kabel netralnya. Nah, seperti ini bosku. Sekarang saya akan hubungkan. Saya akan mencolokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mengecek pakai test pen yang mana netral dan yang mana masa. Nah, ini yang terhubung ke offload, ini yang masa bosku, karena di test pennya menyala, sedangkan ini netral. Nah, setelah itu Anda cek ujung offloadnya bosku. Kalau memang di test pennya tidak menyala, berarti offloadnya sudah rusak atau sudah mati. Nah, sekarang saya akan menghubungkannya seperti ini bosku. Nah, karena saya akan matikan senternya supaya jelas. Sekarang saya akan cek memakai test pen. Nah, menyala bosku, berarti offload ini masih bagus. Yang terpenting Anda pastikan kabel yang terhubung ke offload, kabel masanya bosku, atau kabel yang ada setrumnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, setelah itu Anda cek komponen yang kedua, yaitu PTC. Jadi kalau PTC itu kalau sudah rusak, apabila Anda menggoyang-goyangkan seperti ini, terdengar suara
gemercik atau apa, berarti elemen PTC-nya dia sudah pecah bosku. Nah jadi seperti itu kalau ciri-ciri PTC yang sudah rusak. Nah oleh karena itu Anda buka penutup PTC-nya untuk memastikan elemen PTC-nya sudah rusak atau tidak. Nah jadi seperti itu bosku. Oke, tapi kalau seandainya Anda sudah mengecek kedua komponennya masih bagus, overload dan PTC, akan tetapi kulkas Anda mati total, berarti bisa terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu termostatnya sudah rusak bosku. Nah jadi seperti itu. Untuk mengetahui ciri-ciri termostat yang sudah rusak ataupun tidak, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah di situ ada tutorial yang menjelaskan tentang ciri-ciri termostat kulkas yang rusak. Nah jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini bosku tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Jika ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku, insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.